Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang Ether Channel, yaitu apa dan juga kenapa kita harus menggunakan Ether Channel dalam konfigurasi perangkat jaringan kita. Oke, langsung saja. Jadi apa itu Ether Channel? Ether Channel adalah teknologi atau mekanisme di mana kita bisa menggabungkan beberapa interface fisik menjadi hanya sebuah interface logic. Jadi kalau kita perhatikan di sini di switch misalkan ya, itu kan ada beberapa port yang tersedia. Nah, kita bisa saja menggabungkan beberapa port fisik yang ada di switch ini untuk menjadi sebuah link logic yang nantinya ada beberapa manfaat yang bisa kita pergunakan ya. Di antaranya yang pertama adalah increase bandwidth. Jadi dengan Ether Channel ini nanti kita bisa meningkatkan bandwidth pada link yang kita buat. Jadi misalkan kita sedang membutuhkan bertransfer data sebesar 200 MB, kemudian untuk linknya yang kita punya ternyata hanya mampu membawa data sebanyak 100 MB misalkan. Nah, karena tidak cukup untuk nanti membawa data sebesar 200 MB, maka bisa kita pakai menggunakan Ether Channel ini. Jadi nanti bandwidth di setiap port itu bisa digabungkan menjadi satu sehingga akan mencukupi sebesar data yang nantinya akan kita transfer. Itu fungsi yang pertama, yaitu increase bandwidth. Kemudian yang kedua adalah redundancy, di mana redundancy ini artinya adalah nantinya akan ada link backup-annya ya. Jadi dari beberapa port ini nanti akan ada yang memang digunakan untuk cadangannya. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah load balance. Nah, kalau load balance ini berkaitan dengan pembagian bandwidth secara merata di setiap linknya ya. Nah, itulah beberapa fungsi dari Ether Channel. Nah, kemudian ada beberapa aturan juga yang harus kita perhatikan dalam kita mengkonfigurasi Ether Channel. Yang pertama adalah duplex harus sama pada kedua sisi. Jadi interface dari switch 1 ke switch 2 itu harus sama-sama ya, duplex. Kemudian speednya juga harus sama pada kedua sisinya. Dan jenis interface-nya juga harus sama. Misalkan di switch 1 menggunakan interface yang fast Ethernet, nanti di ujung satunya itu juga harus menggunakan fast Ethernet. Atau misalkan di switch 1 menggunakan gigabit Ethernet, di switch kedua juga harus menggunakan gigabit Ethernet. Dan yang keempat itu mode switch portnya juga harus sama ya. Misalkan kita pakai mode akses di salah satu switchnya, nanti di switch kedua dia harus menggunakan mode akses. Begitu juga kalau menggunakan terang, kita juga harus setting di switch satunya menggunakan terang juga. Berikutnya, nah di sini ada beberapa jenis protokol Ether Channel ya. Yang pertama adalah PAGP, di mana ini proprietary Cisco ya, dimana kita dapat mengkombinasikan maksimum 8 physical link ke dalam satu single virtual links ya. Dan juga ada LACP, itu singkatan dari Link Aggregation Control Protocol, dimana ini digunakan secara umum ya, tidak khusus perangkat Cisco, dan dia menggunakan standarisasi IEEE 8023AD. Nah, itu beberapa penjelasan tentang apa itu Ether Channel dan bagaimana cara kerjanya. Langsung saja kita coba praktekkan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Oke, kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Baik, kita langsung saja untuk mulai konfigurasikan Ether Channel. Kita menggunakan dua buah switch. Di sini saya pakai switch 2960 ya. Perbesar. Kemudian kita akan coba buat dia misalkan ada 4 link ya di setiap switchnya. Nah, coba bisa diperhatikan ya bahwa kalau misalkan dua buah switch ini kita koneksikan dengan beberapa interface secara langsung lebih dari satu, maka yang terjadi adalah nanti ada salah satu perangkat yang interface-nya itu statusnya forward semua atau hijau semua seperti ini. Ada yang salah satu perangkat di switch-nya ini hanya satu interface yang forward, yang ketiganya ini warna oranye itu statusnya block ya. Sekarang kita coba cek di sini. Enable, kemudian show spanning tree ya.
Nah, maka di sini hanya akan ada satu statusnya yang forward, kemudian yang lain adalah block. Saya coba perbesar dulu ya, biar kelihatan. Oke, di sini kalau kita coba cek juga sama, dia nanti statusnya adalah forward semua ya kalau di satu sisi. Nah, ini belum ada Ether channelnya, jadi untuk memaksimalkan 4 koneksi ini nantinya menjadi satu buah link logic yang bisa menghantarkan bandwidth yang lebih besar, maka kita harus bikin Ether channel di masing-masing switchnya ini. Nah, untuk konfigurasinya kita masuk ke configure terminal, kemudian masuk ke interface range F0/1 sampai 4. Kemudian bisa kita bikin misalkan di sini switch port mode terang ya, kemudian kita bikin di sini channel group 1 mode aktif. Nah, begini. Kemudian di sebelah sini kita coba konfigurasikan configure terminal, kemudian interface range F0/1 sampai 4, switch port mode terang. Nah, ini juga harus sama-sama terang ya, karena di sini tadi sudah saya bikin terang. Kemudian kita bikin channel group 1 mode pasif, dan coba kita percepat ya. Nah, dia nanti statusnya akan hijau semua ya, dan dia sudah menjadi satu link logic. Kita coba cek di sini menggunakan perintah show spanning tree. Nah, di sini sudah menjadi satu buah link logic ya, dengan statusnya forward. Kemudian kita coba cek di sini menggunakan show spanning tree, dan sama ya, statusnya dia sudah menjadi satu buah link logic. Kemudian di sini keterangannya juga forward. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.